Ibadur Rahman kalau melirik kepada budaya tahajud sebagai budaya spiritual, tentu ini gambaran bagi kita sekalian. Bagaimana kita harus membuat satu edukasi bahwa memang ibadah mahdhah, ibadah ritual itu harus menjadi media. Pertama media inspirasi, kemudian media penempaan diri, dan pada ujungnya adalah media atau medium terbagus untuk mencetak pribadi-pribadi yang kokoh, yang punya daya fikir, daya kritis, daya dobrak dalam menciptakan manusia-manusia yang bekerja secara profesional, melahirkan manusia-manusia yang betul-betul malamnya dia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa, para pemirsa TV One dimanapun berada, kita ingin sekali ibadah itu memang, kalau melihat mengapa sih beribadah, ibadah itu milik hak mutlak Allah di hadapan manusia. Tetapi ada dimensi manfaat yang ternyata kembali kepada manusia. Ibadah membuat manusia menjadi pribadi yang mandiri. Ibadah membuat manusia lebih sehat jasmani maupun rohaninya. Ibadah membuat manusia memiliki kepekaan sosial yang tinggi sekali selepas beribadah. Ibadah memiliki dimensi ritual yang membuat budaya beragama, perkebudayaan, budayaan akibat tadayun beragama yang akan muncul. Kita merasakan, para pemirsa TV One dimanapun berada, geliat beragama, geliat bersemangat, semangat dalam beragama ternyata melahirkan ekonomi di bidang syariah. Ketika banyak ibu-ibu, banyak akhwat, gadis-gadis muslimah yang peduli sekali dengan menutup aurat, bagaimana fashion jilbab bermunculan di mana-mana. Rumah-rumah produksi fashion pakaian muslimah bermunculan di mana-mana. Bukankah ini membuat geliat ekonomi umat bangkit terwujud? Ini gambarannya betapa bahwa ibadah itu harus menjadi inspirasi. Ibadah harus menjadi kekuatan aspiratif. Ya, kalau agama tidak menjadi kekuatan aspiratif, berarti tidak ada lompatan emosi, tidak ada lompatan psikologis, ya, berkat dari agama itu sendiri. Ya, memang yang kita khawatirkan ketika agama dijadikan kekuatan aspiratif, tetapi yang menggerakkan aspirasinya ternyata bukanlah generasi ibadur rahman, bukanlah generasi muslim prestatif, bukanlah generasi mukmin yang inovatif, maupun orang-orang muhsin yang sangat mengerti masalah demokrasi modern pada saat ini. Kita membutuhkan sekali kecerdasan, kematangan beragama. Agar apa? Kita benar-benar menikmati Indonesia yang damai, Indonesia yang bangkit, Indonesia yang maju, berkat sentuhan nilai, berkat sentuhan inspirasi agama ini. Saya sendiri sebagai alumni Al-Azhar Kairo, Mesir, merasa bersyukur. Al-Azhar mengajarkan kepada setiap alumninya berpikir moderat, wasatiyah, berpikir i'tidal alias pertengahan, berpikir aulawiyat, bagaimana melakukan skala prioritas, bertindak yang cerdas, lalu menyeimbangkan antara tuntutan din dengan daulah, antara agama dan negara. Kami di Al-Azhar banyak belajar bagaimana rekonsiliasi, bagaimana islah, kedamaian internal sesama umat. Sehingga kami di sana belajar tentang mazahibul arba'ah, tentang toleransi sama madhab fikih, toleransi dengan madhab ilmu dalam madhab fikriyah, sampai dengan liberalisme juga, karena di Mesir sangat terbuka gerakan pemikiran. Nah, sehingga wasatiyah seperti inilah yang perlu kita tawarkan terus, tawarkan kepada masyarakat Indonesia yang kita cintai ini. Tapi lagi-lagi dengan ayat tadi, dengan ciri ibadur rahman, Masya Allah, indah sekali.
Kalau setiap kepala rumah tangga ahli tahajud, lalu mereka merasakan betul dampak dari tahajud, tentu akan lahir suami-suami yang punya izzah, kemuliaan diri, punya kekuatan, punya kewibawaan, dan punya daya manfaat yang tinggi bagi keluarga tercintanya. Tak ada lagi suami yang menzalimi anak istrinya, mencampakkan anak istrinya, karena alasan apapun. Tak ada lagi suami yang berbuat dolim kepada siapapun atas nama otoritas sebagai suami, atas nama tanggung jawab dia sebagai suami. Tidak ada. Ya, karena an-nisa syaqa'iq ar-rijal. Bagaimana wanita atau istri adalah mitranya lelaki. Tak ada egoisme. Suami-suami yang ibadur rahman, suami-suami yang betul-betul menghidupkan malam harinya untuk menangis, terseduh, beristighfar, melakukan muhasabah, sehingga akan lahir suami-suami yang beradab, yang penuh etika, yang penuh izzah dalam dirinya untuk menjadi suami yang benar-benar menjadi qawwam, menjadi pelindung, menjadi penopang, menjadi pemimpin yang terbaik bagi anggota keluarganya. Bagaimana kalau ibadur rahman ini ya dimiliki juga oleh kalangan para ibu. Madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Sebagai murabbiyah, pendidik, sebagai muallimah, pengajar, ya. Sebagai mursyidah, konsultan, tentu bagi anaknya. Apa dampak tahajud bagi seorang istri yang salehah? Tentu akan lahir ibu-ibu yang lembut jiwanya, yang tajam mata batinnya, yang benar-benar mengerti bagaimana hak-hak anak itu ditunaikan. Kesal, boleh kesal. Marah, wajar marah. Tapi semuanya masih dalam koridor. Masih dalam batas-batas syar'i yang perlu dipertahankan. Jangan sampai melebihi batas itu. Ini kan satu keindahan kalau rumah tangga diisi dengan istri yang salehah. Istri yang paham betul bagaimana menjadi pengayom, menjadi mitra anak, menjadi pendidik, menjadi pelindung, menjadi uswah, role model. Apa yang akan terjadi? Tidak lagi kekerasan dalam rumah tangga, percekcokan dalam rumah tangga, pertengkaran yang merugikan anak, keluarga. Kita akan sibuk dengan hal yang domestik gara-gara krisis spiritual yang dialami para suami maupun para istri karena kering spiritual. Berkah disebabkan mungkin kurang sekali qiyamul lail atau salat tahajud sebagai ciri ibadur rahman.